Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Salat serta salam tak lupa kita limpah hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu perbuatan baik. Di zaman modern ini, teknologi semakin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Seharusnya, kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, manusia kini makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebar kebaikan. Contohnya seperti berbagi informasi seputar keutamaan beramal, tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya yang bersifat positif. Apabila internet hanya dijadikan sarana menyebarkan informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh masyarakat, menyebar kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, maka akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walau sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik itu tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah Allah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia sedang menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena lebih bagus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga timbulnya rasa sombong. Jadi ini merupakan penjelasan ayat sebelumnya tentang mengapa manusia dikumpulkan dan mengapa mereka diperlihatkan hasil perbuatan mereka di dunia itu. Sekali lagi, karena prinsip yang berlaku adalah bahwa siapa yang melakukan perbuatan baik ataupun jahat akan diberi balasan sekecil apapun perbuatan itu di akhirat kelak nanti. Demikian pula kebaikan hati yang diberikan kepada orang lain tidak pernah sia-sia terhadap dirinya. Kebaikan serupa dan bahkan lebih pada saatnya akan diterima kembali. Maka muncul nasihat moral yang sudah dikenal luas berbunyi sebagai, berbuat baiklah kepada orang lain agar orang lain juga berbuat baik kepadamu. Selain itu juga terdapat ajaran yang sedemikian indah, yaitu bahwa siapa yang mau menolong penduduk bumi, maka yang bersangkutan akan ditolong oleh zat yang ada di langit. Dalam Al-Quran disebutkan, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Dua ayat terakhir, persisnya adalah penutup atau lanjutan yang berisi kesimpulan untuk memberi motivasi atau dorongan agar orang berbuat kebaikan dan ancaman agar orang tidak berbuat kejahatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena salahnya datang dari diri saya sendiri dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.